Aku kayak baru dijelasin pelan-pelan sama orang tua kakak gitu ya? Iya. Oh. Dan situ baru aku paham kalau misalnya aku ini penyakitnya agak berbeda gitu Oh, dengan yang oke. lain. Ada nggak sih momen yang nggak bisa kakak lupain selama di rumah sakit? Halo sahabat Sehati, semoga masih terus semangat ya. Kembali lagi di podcast Sehati, Senyum Sehat Anak Indonesia. Bersama aku, Keira Saski Muiz. Dan kali ini aku tuh udah kedatangan sama bintang tamu yang akan berbagi kisahnya nih tentang perjuangan melawan kanker. Karena dia ini juga merupakan salah satu survivor cancer loh. Namanya itu Kak Salsabila. Hai Kak Salsabila. Hai. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah mungkin sebelum kita kulik lebih dalam gitu ya, sahabat Sati juga nih pasti penasaran banget. Boleh dong Kak, kakak sapa dulu nih sahabat Sati sekaligus memperkenalkan diri sedikit. Perkenalkan, nama aku Salsabila. Sekarang itu umur aku udah 17 tahun dan sekarang aku duduk di kelas 11 SMA. Jadi kebetulan aku ini juga salah seorang survivor dari kanker limfoma maligna. Wah, tunggu, tadi Kak Salsabila bilang kanker apa? Limfoma maligna. Wah itu baru tuh di telinga aku nggak tahu itu apa. Coba dong Kak, bisa nggak dijelasin sedikit gitu tentang kanker itu? Oke, jadi limfoma maligna itu salah satu kanker yang mungkin orang-orang itu kenal dengan sebutan kelenjar getah bening. Nah, biasanya kelenjar ini itu muncul di daerah limfa. Jadi dia ini mengganggu sistem kekebalan tubuh dan juga dia itu ganggu imun tubuh kita gitu. Iya. Terus kemudian mungkin ini bisa langsung nyambung aja gitu ya Kak ke gimana sih awal terdiagnosanya gitu. Mungkin boleh deh Kakak ceritain ke kita, ke sahabat Sati dan aku juga. Silakan. Oke, jadi awalnya banget itu aku mungkin kita sakit itu awal gejala tuh yang kayak biasa-biasa aja ya. Panas, kayak mual gitu. Iya. Nah, kebetulan awal aku itu badannya, suhu badan aku tuh meningkat, terus nanti turun. Jadi kayak sakit biasa aja gitu ya. Terus juga tiba-tiba tangan aku tuh bengkak itu hampir seminggu lebih nggak kempes. Akhirnya dibawa ke klinik dekat rumah. Itu juga udah dikasih obat-obatan, juga paracetamol untuk penurun panas, terus juga dikasih salep untuk ngempesin bengkaknya. Nah setelah agak lama berobat di klinik, tapi kok maksudnya ini masih timbul terus gitu. Jadi umi aku itu minta rujukan untuk ke rumah sakit yang lebih besar, yaitu Fatmawati. Nah awal aku datang ke Fatmawati, ke dokter anak, itu langsung masuk ke ruang perawatan karena emang kondisinya yang udah parah. Jadi di situ belum diketahuin tuh penyakitnya apa ya? Masih disuruh terawat sekitar seminggu, terus pulang. Habis itu pulang di rumah sekitar seminggu, muncul lagi, bengkak lagi. Nah bengkaknya itu dia tuh bergantian, tangan kanan bengkak, dikompres atau diobatin, nanti pindah lagi ke kaki kiri gitu, terus pindah lagi ke tangan kiri, kaki kanan, jadi tuh selang-seling gitu banget. Nah akhirnya kita bawa lagi ke rumah sakit. Aku di situ sempat aku itu didiagnosa rematik jantung. Oh iya? Iya. Mungkin karena gejalanya tuh yang masih berubah-berubah gitu. Gak jelas gitu ya gejalanya. Gitu banget. Nah abis itu sempat, kalau nggak salah tuh cuma beberapa hari dikasih obat. Itu juga sempat pulang lagi. Jadi pulang pergi gitu ya. Iya. Abis itu pas setelah didiagnosa rematik jantung, aku pulang. Selang seminggu lagi itu baru muncul benjolan di sekitar lipatan, mungkin kayak leher, ketiak, dan juga selangkangan. Dari situ kita balik lagi ke rumah sakit, lalu di biopsi. Nah setelah di biopsi baru tahu deh hasilnya kalau aku itu terdiagnosa limfoma maligna. Jadi wah emang berarti panjang banget ya. Panjang banget. Iya, itu dari yang bengkak ya sampai
kayak gitu. Berarti itu kan awalnya gejalanya sama sekali nggak terduga dong. Betul Kayak banget. pasti Cuma kebanyakan orang bakal mikir kayak udah sakit biasa, penyakit biasa. ya kan. Tapi ternyata bisa separah itu. Makanya itu tuh kayak penting banget nggak sih Kak, kesadaran dari orang sekitar. Iya betul. Jadi Orang- kita harus ada penanganan dini mungkin Betul. istilahnya. Iya, terus orang tua Kakak juga termasuknya berarti sigap ya. Iya. Karena kayak anaknya begini langsung dibawa ke klinik dulu sih memang gitu Iya. kan ya. Betul. Tapi sampai akhirnya terdiagnosa. Nah, terdiagnosa itu Kakak, aku kalau boleh tahu di usia keberapa? Aku itu didiagnosa pas masih TK sekitar umur Nah, 5 tahun kurang. Oh, masih kecil. Iya. Oh, berarti apakah saat itu Kakak cukup peka untuk tahu gitu kayak aku sakit nih gitu? Pas saat itu Iya, iya. aku sama sekali nggak tahu karena aku pikir cuma mungkin aku sakit. Ya Ah. udah aku sakit. Aku nggak ada kepikiran untuk wah aku kena kanker atau kayak aku kena rematik jantung. Itu Oh, nggak iya. ada sama sekali. Paling cuma kayak anak kecil sakit pada umumnya panas. Ah, Kayak cuma di situ aku agak bingung kok bolak-balik ke rumah Sampai ke rumah sakit terus gitu ya. dirawat juga sering banget Ah. sampai akhirnya itu aku sadar setelah dikasih tahu. iya. Setelah dikasih tahu itu kan kita pindah ruangan dan ruangannya itu bener-bener steril banget dan di situ Oh, juga oke. aku kayak baru dijelasin pelan-pelan Sama orang Dan- tua Kakak gitu ya? iya. Oh. Dan situ baru aku paham kalau misalnya aku ini penyakitnya agak berbeda gitu Oh, dengan yang oke, lain. oke. Tapi itu Kakak termasuknya cepet juga lah nangkepnya, masih kan kalau untuk anak TK dan akhirnya peka dan tahu gitu, oh ya aku sakit. Dan pasti awalnya kan Kakak kayak ikut-ikut aja nggak sih dibawa ke rumah sakit, Iya, ya betul udah. banget, Ya kan betul. kayak ya bisa anak TK juga nggak bisa apa-apa. Tapi pastinya Kakak waktu itu ini nggak sih kayak sempet uring-uringan gitu kalau bahasanya ya, kayak sebagai anak kecil pernah berontak nggak dalam diri Kakak gitu? Kalau untuk berontak yang arti sebenarnya itu enggak ada. Oh, Paling oke. cuma pas di masa aku ini Hah? di kemo. Karena aku itu di Oh. kemo itu lewat yang sumsum tulang belakang. Oh iya iya. Iya, iya. itu kan rasanya Oh, sakit iya, iya, banget bener ya. Jadi kalau untuk berpikiran berontak kayak udah berhenti aja pengobatan Oh, atau yang oke. lain itu enggak ada sih. Cuma kayak sempat kepikiran kapan ya ini selesai gitu. Oh, Karena oke. emang rasanya tuh sakit banget. Yang karena itu masih kecil tapi harus menanggung sakit kayak Iya. gitu, pastinya ada kayak ya berontak, tapi bukan berontak artian gimana Iya, ya, ya betul artian banget. seperti yang Kakak bilang tadi gitu ya. Berat sih jujur kalau anak kecil kayak gitu kan. Iya. Dan itu tuh prosesnya tadi dia apa ya Kak? Mungkin Kakak masih ingat nggak sih kayak secara detailnya gitu, ini tuh digini-giniin gitu? Oh, aku seingat aku nih ya, di kemo itu ada yang lewat sumsum tulang belakang atau apa ya istilahnya intratekal. Oh Jadi ya, ya IT dimasukin, ya, oke. dimasukin obatnya lewat sumsum tulang belakang. Nanti setelah itu kasurnya tuh diposisiin yang kakinya Iya di benar, atas iya aku juga selama ngerasain. berjam-jam dan itu pegel banget. Oh iya benar Iya benar kan? benar. Lalu juga ada yang biasa yang lewat diinfus, Oh, iya. cuma emang ada beberapa obat kan yang efek sampingnya itu buat kita kayak mual banget ataupun cepet bikin rambut rontok. Oh iya benar. Iya benar tuh sahabat Sati. Jadi kita ternyata sama-sama merasakan hal yang sama, pegelnya di IT, di intratekal gitu Iya. ya. Dan sama-sama juga aku terdiagnosa itu waktu kecil Kak. Jadi kita sama-sama kayak pasti tuh kayak kalau lagi di intratekal pengennya pegang tangan mama gitu, kayak takut banget kan. Nangis cuma bisa nangis Iya kan? dan nahan sakit aja sih. Iya cuma bisa nangis. Nah terus selain proses itu kan di kemo juga apakah Kakak rontok gitu ada nggak sih? Oh, kalau untuk efek samping dari kemo sendiri, Ya. aku sih nggak separah teman-teman yang lain ya. Hmm. Paling kalau rontok pasti rontok. Ah, Lalu kalau untuk mual cuma aku bukan yang sering muntah gitu loh. Muntah, oke. Bahkan aku kalau abis kemo tuh ya. suka langsung main karena dulu di rumah Ya sakit tuh ampun. ada taman Taman bermain. bermain. Iya. Iya Jadi iya. kalau orang yang abis kemo istirahat, no, aku lebih nyari ke tempat main dulu, abis itu baru istirahat. Aktif banget nih ya kayaknya anaknya, udah di kemo, bukan istirahat malah main dulu. Ya tapi namanya juga anak kecil kan, pasti Betul. pikirannya ya main gitu kan. Tapi untungnya di rumah sakit ada itu ya, taman bermain. Jadi kita bisa ngelepas penat, ngelepas sakit. Bener. Yang penting kita bisa main dulu. Betul.
Karena kan kalau dari dalam diri kita udah kayak seneng, pasti jadi kayak Ya, menyebar kita gitu lupa, kan. kita lupakan sesuatu yang sakit atau yang sedih. Jadi kita luapin dengan cara kita main aja lah pokoknya. Betul banget tuh, betul. Aku juga kayaknya dulu gitu sih, tapi kalau aku dulu sukanya baca, Kak. Oh, baca. Gitu, iya. Tapi kita sama-sama lah bisa mempunyai cara, menemukan cara melupakan gitu ya. banget. Oke nih, mungkin sekarang kita harus beralih karena apa ya namanya, kita kayaknya udah cukup deh, Kak. Aku udah ngedenger juga, sahabat hati juga udah ngedengar kan tuh gimana sih awalnya, dan itu kan bener-bener berat banget ya. Iya. Dan kayak waktunya tuh nggak lama banget. Tapi kayaknya aku punya satu pertanyaan deh tentang rumah sakit ya. Ya. Tentang rumah sakit, ada nggak sih momen yang nggak bisa kakak lupain selama di rumah sakit? Untuk momen selama di rumah sakit, karena kita pasti Masih tetap kecil. di Oh. rumah sakit berbulan-bulan ya, Oh, kan iya, pasti benar. ada yang sedih, ada yang senang. Iya. Nah, aku juga ngalamin itu. Mungkin kalau dari senangnya ya, kita bisa kenal banyak temen. Temen, nah, Tuh, iya, karena kita benar-benar. berbulan-bulan di sana. Iya, iya. Terus juga selesai kemo aku pasti main, dan juga itu bikin seneng kan. Iya, iya, Lalu benar. juga ada yang mungkin sedikit sedih karena di situ aku harus pasti kehilangan beberapa teman. Ya, jadi kehilangan. Oke. beberapa teman aku udah nggak ada, tapi aku senang banget bisa kenal mereka. Jadi ada beberapa teman kakak yang ternyata tidak sampai garis finish gitu ya. Betul. Tapi alhamdulillahnya kalau melihat perjuangan mereka, ternyata kakak bisa bangkit gitu loh, tidak seperti mereka ya. Tuh. Alhamdulillah banget itu sih, Kak. Iya. Jadi Wah. kita itu bisa dibilang sebagai bukti nyata nih, Bukti nyata, bahwa kalau benar-benar. kanker itu sebenarnya bisa sembuhin nih teman-teman. Jadi nih kita para survivor itu sebenarnya bukti nyata banget bahwa kanker itu kalau orang yang terdiagnosa kanker, kalau pasti meninggal enggak. Ini kita bukti nyatanya tuh Iya, kita. betul banget, aku setuju banget. Jadi kayak kita tuh ada loh, dan kita nih sama-sama berbakat loh, maksudnya kan kita bukan dijual tapi ini kenyataan gitu ya, kita sama-sama Betul. punya potensi. Jadi ibaratnya kanker itu gak memengaruhi apapun gitu loh ke kita tetap bisa bangkit tanpa mengingat-ingat latar belakang kita sebelumnya. Kita bisa hidup normal tanpa Betul. tahu latar orang lain, tanpa tahu latar belakang kita seperti apa. Betul banget itu. Oke, sekarang kita beneran beralih nih, Kak. Oke, move to another topic. Iya, betul. Sekarang aku mau nanya, apa sih hobi Kak Salsabila selama di rumah, kayak akhir-akhir ini tuh sering banget ngapain sih gitu? Oh, untuk hobi aku akhir-akhir ini mungkin aku kan karena suka dengerin lagu, jadi mungkin aku suka nyanyi. Oh gitu. Sama Oh iya. kalau misalnya aku udah penat banget sama sesuatu, kayak aku kan belajar terus, belajar. Jadi aku suka gambar-gambar atau melukis. Oh, Iya. karena udah jenuh jadinya kayak meluapkan itu ke gambar, nyanyi. Iya, ke kegiatan yang lain. Nyanyi ya tadi Kak Salsabila. Wah, coba dong Kak, ya nyanyi buat aku sama sahabat sehati. Itu sahabat sehati kan pasti penasaran kan gimana suaranya Kak Salsabila. Coba dong Kak, sedikit aja deh. Lagu apa dulu? Lagu apa ya? Apa lagu yang lagi viral kah belakangan ini? Mungkin lagu Tulus kali ya. Oh boleh, baru Tapi- keluar ya lagu baru? Iya, kayaknya aku nyanyiin bagian refnya aja karena Boleh. aku kurang begitu hafal. Boleh dong, yang penting ada suara kakak nih. Aku lupa refnya. Oh iya. Langsung mulai nih. Iya, langsung mulai. Itu sahabat sehati udah penasaran banget tuh kayaknya. 1, 2. 2, 3. Ku kira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Ku kira takkan ada kendala, ku kira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Weh, keren banget. Sahabat sehati tuh kalau yang mau rekrut ke Salsabila nih, bisa nih, hubungi aja oke, nomor teleponnya. Kontak ya. Kontak-kontak di bawah nih, di bawah.
Itu sahabat hati keren banget kan tuh yang kayak aku bilang tadi. Kanker itu gak akan jadi berpengaruh apa-apa gitu untuk kita. Kita tetap punya bakat, kita tetap bisa ngapain aja yang mau kamu lakuin aja deh. Kanker itu kan cuma masa lalu ya kan. Betul banget. Keren banget, oh my god. Ini cita-cita kakak jangan-jangan jadi penyanyi juga nih. Cita-cita aku jadi apa ya? Jadi awalnya cita-cita aku emang kepikiran untuk jadi dokter ataupun jadi perawat. Tapi seiring berjalannya waktu, aku ini ngambil jurusan yang gak sejalan. Gitu. Jadi mungkin cita-cita aku sekarang aku pengen setidaknya jadi psikolog ataupun jadi orang yang berkecimpung di kegiatan sosial. Jadi istilahnya aku cuma pengen bisa bantu orang lain, walaupun gak jadi dokter, walaupun aku bisa terjun ke sosial atau langsung itu oke, nggak apa-apa. Jadi psikolog kan Kak, keren banget. Ya nanti kita bisa sharing-sharing, bantu-bantu teman-teman yang lain. Iya kan? Betul, seru banget tahu. Ada nggak sih kayak apa ya namanya, kayak inspirator kakak gitu? Inspirator aku siapa ya? Atau ini emang kemauan diri sendiri kayak aku akan membantu teman-teman dengan menjadi psikolog gitu? Iya, karena awalnya tuh karena yang tadi aku bilang, karena aku udah beda nih jurusannya, jalurnya. Iya benar-benar. Jadi aku kan juga suka lihat beberapa orang, maksudnya yang psikolog, mungkin mereka tuh kelihatannya kok keren ya. Jadi berhubung karena aku punya misal kenalan atau teman-teman yang seperti kita di masa lalu gitu. Mungkin kalau aku berpikir kalau misalnya pun aku jadi psikolog, aku bisa loh bantu mereka. Ataupun pasti kan mereka itu punya feeling, punya perasaan yang gak bisa diungkapkan. Ngerti. Ataupun rasa stres yang berlebih. Mungkin dengan cara itu, dengan cara aku menjadi psikolog, aku bisa bantu mereka untuk setidaknya meringankan beban pikiran mereka. Wah, itu mulia banget loh sahabat sehati. Cita-citanya jadi punya alasan gitu pengen jadi psikolog karena ya ingin membantu gitu ya. Karena kan ya benar sih, kayak kita aja kan kadang punya rasa insecure ya. Iya. Gimana yang dulunya punya masa lalu seperti itu, pasti kan insecure-nya lebih banyak ya. Tapi kalau kakak sendiri nggak pernah ngerasa insecure kan? Pernah nggak sih? Gak apa, jujur aja tahu sebenarnya. Semua orang pasti pernah ngerasa insecure. Dan menurut aku insecure ini juga perlu ya, karena dengan kamu insecure, kamu mikir bahwa kamu punya ada kayak setidaknya gimana ya, dorongan hidup gitu. Misal kamu insecure sama teman kamu yang pintar, itu yang bakal memotivasi kamu untuk jadi lebih pintar, untuk lebih belajar terus. Begitupun dengan kayak opsi-opsi lainnya gitu. Jadi menurut aku insecure itu perlu ya guys, cuma jangan yang berlebih sampai overthinking. Itu bener, kayaknya itu buat aku banget tuh Kak, karena aku sering banget overthinking. Tuh buat sahabat-sahabat juga ya. Pokoknya dengerin deh kata Kak Salsabila, insecure itu penting, ya kan? Insecure itu boleh, cuma jangan sampai kepikiran sampai yang berlebihan gitu ya. Wah itu aku merasa tersindir deh. Oke deh Kak, kalau gitu aku mau minta harapan Kakak untuk KKI dan anak-anak di seluruh Indonesia. Jadi harapan aku untuk anak-anak di Indonesia ini tetap jaga kesehatan, jaga pola makan yang paling penting. Walaupun pola makannya udah dijaga, kita jangan lupa melakukan aktivitas fisik kayak misalnya olahraga gitu. Nah, betul. Makanya jangan sembarangan dan hidupnya juga harus yang bersih ya guys. Oke, betul banget. Dan harapan aku untuk YKI semoga makin sukses, makin berjaya. Amin. Sehingga bisa bantu teman-teman yang lain, gak cuma, karena setahu aku gak cuma untuk kanker, tapi untuk anak-anak yang mau berkreasi gitu. Iya. Jadi semoga semakin sukses. Semoga semakin sukses. Tuh harapan dari Kak Salsabila ya untuk KKI dan untuk seluruh anak-anak di Indonesia. Tentunya untuk sahabat Sehati juga ya. Tuh pokoknya semuanya deh yang dikatakan Kak Salsabila itu aku setuju, dan kalian juga harus menerapkan gitu ya. Nah,
kita udah di penghujung acara nih Kak sebenarnya ya. Terima kasih banyak Mas Salsabila udah mau meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sama aku dan sahabat sehati. Semoga apa yang udah Kak Salsa sampaikan tadi, udah cerita juga, itu bisa menginspirasi dan memberikan dampak positif untuk kita semua. Amin. Nah, untuk sahabat sehati, terima kasih kalau sudah menonton tayangan ini dari awal sampai akhir. Nggak bosan juga aku untuk ingetin ke kalian untuk boleh kok berdonasi tunai ataupun non tunai. Nah, itu bisa dengan ngecek sosial medianya YKI, salah satunya di Instagram di @kanker_anak_Indonesia. Nah, itu boleh banget loh di stalk, di scroll tuh, dilihat-lihat. Karena kan di situ YKI sudah membantu banyak banget, tentunya dengan bantuan dari kalian semua, dari para donatur gitu ya. Jadi kalau kalian mau bergabung menjadi salah satu dari sekian banyak orang baik tersebut, boleh kunjungi media sosial YKI, kemudian mencari tahu informasi untuk berdonasi. Oke. Nah, jangan lupa juga video ini di like, terus betul, di like, karena kan apa-apa sekarang harus di like. Share. Betul, di share, di subscribe juga ya kan Kak. Betul banget tuh. Oke deh, kalau gitu sekian dulu perjumpaan kita hari ini. Aku Keira Saski Muiz. Aku Salsabila. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye bye. Bye.